Bagi para pendengar podcast Ibu Kristi Damayanti, khususnya terkait serial tentang stroke ini, perlu diketahui bahwa apa yang dikemukakan adalah sesuai pengalaman pribadi Ibu Kristi sebagai seorang stroke survivor, atau dalam pemahaman lain bahwa pembahasan tentang stroke dalam podcast ini adalah menurut sudut pandang seorang stroke survivor. Selamat mendengarkan. Disfagia, menelan sayur pun aku tidak mampu. Cacat aku yang lain karena serangan stroke adalah susah untuk menelan atau disebut disfagia. Sebenarnya banyak penderita yang bukan stroke tidak sadar bahwa mereka juga mengalami disfagia. Tetapi karena aku memang sudah menjadi pasca stroke dan aku mempelajari apa yang kurang pada tubuhku, aku langsung menghubungkannya ke banyak kecacatanku karena serangan stroke. Dan semuanya itu aku diskusikan dengan dokter dan terapisku, termasuk diskusi tentang susah menelan. Setelah stroke 10 tahun lalu di Amerika, beratku turun 12 kilo. Memang karena aku masih shock dengan keadaanku dan makananku pun tidak cocok ke tubuhku. Serta yang paling utama adalah aku sangat susah untuk menelan. Hari keempat setelah aku stroke di sana, aku baru diberi cairan lewat mulutku setelah berhari-hari aku diinfus demi memenuhi nutrisi dalam tubuhku. Begitu aku diminta untuk meminum air putih hangat, aku tersedak. Begitupun beberapa kali aku diminta meminumnya, aku tetap tersendak. Minum air biasa pun aku tidak mampu. Setelah aku sudah bisa menelan air itu dalam beberapa jam, aku mulai diberikan terapi untuk memakan makanan lewat mulutku. Aku diberi es krim untuk melancarkan tenggorokanku yang memang lumpuh separuh. Setelah seperti tubuhku yang juga lumpuh separuh. Lagi-lagi aku tersedak hebat sampai beberapa saat sebelum aku mulai bisa menelan. Dalam referensi yang aku baca, disfagia berasal dari bahasa Yunani yang berarti gangguan makan, termasuk juga kepada gangguan proses menelan. Disfagia akan menjadi ancaman serius terhadap kesehatan seseorang jika ada resiko dehidrasi, penurunan berat badan yang signifikan, serta sumbatan jalan pernafasan. Karena aku memang sedang mengalami recovery atau penyembuhan stroke, aku sangat tahu bahwa cacat disfagiaku bukan karena banyak sebab, tetapi memang karena separuh tubuhku termasuk jalan nafas atau tenggorokan untuk makanku di sebelah kanan mengalami kelumpuhan, sehingga aku berusaha untuk terus terapi diri walaupun sangat tidak mudah. Untuk kasusku yang mengalami cacat menelan, aku diminta untuk pemeriksaan banyak hal seperti pemeriksaan endoskopi. Jika dokter yang memeriksaku dalam general check up dan aku memeriksakan tenggorokanku dengan menyorot cahaya senter lewat mulutku, kata dokterku sangat terlihat bahwa jalur makanku atau tenggorokanku yang sebelah kanan sedikit menutup, sehingga aku hanya bisa menelan separuh dari tenggorokanku sebelah kiri. Dan jika aku tidak minta tolong untuk merajang daging yang aku akan makan, daging itu akan terus bergerak dalam mulutku, tidak bisa tertelan, walaupun aku sampai memelek untuk mencoba menelannya. Begitu juga jika aku mencoba untuk menelan obat dan vitaminku, langsung lebih dari 1 kapsul atau tablet, tetapi tetap saja obat dan vitaminku hanya berputar-putar dalam mulutku tanpa aku berhasil untuk menelannya, dan hasilnya aku tersedak.
Karena disfagiaku disebabkan oleh stroke, dokterku meminta aku terus menjalankan terapi pribadi untuk penyembuhanku, yaitu aku selalu berusaha terus untuk mencoba menelan, dan menelan. Dalam menelan, aku sering mengalami sensasi aneh, seakan-akan tenggorokanku ada sesuatu yang susah untuk aku jabarkan. Ditambah, aku memang juga agak sesak nafas atau asma sejak SMA. Tetapi, jika aku sedang stres atau melihat atau mencium asap, melihat apapun asap itu, asap pembakaran atau asap sate, apalagi asap rokok, sehingga cacat di tenggorokanku menjadi semakin meningkat ketika asmaku kumat. Selama proses menelan, otot-otot diaktifkan secara berurutan dan secara teratur dipicu dengan dorongan otot-otot khusus. Jaringan syaraf yang bertanggung jawab untuk menelan otomatis ini disebut dengan pola generator pusat yang berhubungan dengan batang otak. Yang jelas, jika aku hanya sendiri dalam banyak orang dan aku tidak ditemani orang-orang yang mengerti tentang aku, dan aku harus makan sendiri, banyak yang akan aku hadapi. Yang pertama, dengan tangan kiri saja aku susah untuk mengambil makanan. Yang kedua, aku harus benar-benar memilih makanan yang sesuai dengan pola dietku. Yang ketiga, aku harus benar-benar memilih makanan itu yang lembut, tidak berpedas, serta bukan daging. Karena jika tidak ada yang menemani aku makan, aku tidak akan bisa memotong-motong sendiri daging dengan kecil atau merajang yang sesuai dengan pola dietku. Dan tidak akan ada yang mencacah lembut sayurku, karena aku memang pernah agak susah untuk menelan sampai sekarang.